Der. Davin Nurbianto, Panji Pragiwaksono, Asia Carrera. Terima kasih. Yang lain mungkin udah tahu ceritanya, tapi gue belum tahu ceritanya gimana kok nama Zoom lu bisa Asia Carrera. Karena memang ini kayaknya pas deh sama apa yang kita promoin sekarang kayaknya. Masih satu lingkup kayaknya. Orang lagi pengen ngomongin pengajian, aneh lu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salah gue. Gue lagi ngobrol nih guys bersama dengan Davin Nurbianto dan Diki Divi ngomongin soal forum Ayah Nakal episode ketiga yang akan ngomongin Open BO. Sadis. Aneh-aneh banget teman-teman gue. Kayak yang ini loh, kayak yang udah pasrah. Ya udah kita masuk neraka, sebaiknya kita puas-puaskan saja di dunia fana. Kayak gitu. Enggak gitu. Hopeless gitu ya. Karena kita udah nggak bisa ngelakuin, jadi kita ngobrolin aja gitu. Nggak yakin gue. Wah. Lu kalau misalnya nih, gara-gara lu omongin ini terus lu menginspirasi orang lain untuk melakukan Open BO, itu kan sama aja Anda membuka jalan untuk orang lain berbuat dosa. Iya, gue enggak dong. Kalau ini kan cuma for your info aja. Iya. Info aja kan. Cuman tapi infonya kan emang kayak gini nih, kayak ibarat kata ada orang lagi mikir-mikir, aduh pengen nyimeng tapi khawatir nih, terus begitu lu berdua ngomongin nikmatnya nyimeng. Kan orang jadi, oh yaudah deh gue nyimeng, kan gitu jadinya, ya nggak? Iya. Tapi kan kalau nggak ada yang dibakar nggak jadi nyimeng deh. iya. Nyimeng tapi cimengnya nggak bisa gitu. Ya ntar nyari sama kayak ini ngomongin Open BO, ntar juga nyari. Sebenarnya gue juga minim sekali informasinya mengenai yang kayak gini-gini, makanya saya berniat untuk menggali kalian berdua. Ngomong-ngomong, forum Ayah Nakal sendiri episode 3 Open BO ini kapan tanggalnya? Tanggal 27 Oktober. Jam 8. 8 malam. Jadi yang nonton ini udah bisa beli tiketnya di comikacomedy.club. Nanti nontonnya juga live streaming di comikacomedy.club. Kenapa pakai tiket? Karena kalau digratisin sembarang orang akan masuk, nanti nggak jelas, nanti omongan orang-orang ini akan tersebar, reputasi mereka buyar. Betul. Iya. Digerebek masyarakat. Betul. Dan image budayawan gue bakal rusak ntar. Sebenarnya udah nggak ada sih itu. Yang nyebut David Nurbianto budayawan cuma orang Twitter doang dah. Iya, makanya bercandaan doang itu. Kalau di Instagram dikenalnya sebagai endorser makanan dan pesepeda. Budayawan tidak ada di Instagram. Harusnya acaranya nanti sendiri Forum Ayah Nakal tuh bersama dengan Randika Jamil dan Boris Bokir ya. Tapi betul, lu bertemu dengan mereka berempat nanti aja pas acara. Dan di posternya tuh ada surprise guest atau mystery guest gitu ya. Betul. Apa belum bisa dijelasin nih mystery guest-nya tuh berupa siapa, apa pekerjaannya, nggak usah nama deh gitu. Spoiler dong. Spoiler gak nih Bang? Iya. Kalau kita jelasin. Nggak apa-apa, kasih dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Ya. Gimana tuh? Jadi Mr. Guest-nya ini sebenarnya idenya Diki nih. Dari kemarin 2 episode itu selalu ada Diki ya yang ganti formasi cuma Randika Jamil dan Arif Brata. Nah, di episode 3 ini Boris Bokir. Di episode 3 ini Boris balik lagi. Terus kayaknya 2 episode itu memang bahasannya tuh frontal banget. Cuman akhirnya kita cuman bisa membayangkan kan, tidak ada visual secara langsung gitu. Jadi kita cerita soal LC ya LC-nya nggak ada di situ. Kita cerita soal terapisnya nggak ada di situ. Nah, niat jahat kita muncul nih episode 3. Episode 3 nih bisa nggak nih yang selama ini kita bahas kita hadirkan gitu. Ngeri sekali. Tadinya itu cuma angan-angan doang Mas Panji, cuman kayaknya nggak mungkin deh. Tapi ternyata jalannya terbuka. Dimuluskan jalannya. Dimuluskan ternyata Randika Jamil punya channel yang bisa diajak datang ke studio. Tapi kan ketika datang ke studio kelihatan mukanya, kedengeran suaranya. Di topeng Mas, ntar. Kasih topeng. Wow. Kasih topengnya Peter Pan. Iya. Kasih topeng. Waduh.
yang nonton mungkin nggak tahu wajahnya, tapi Anda berempat kan langsung kenalan ya. Nah, ini. Kalau mau soal ini manjang atau tidaknya nanti itu kayaknya udah rencana Boris deh. Kenapa jadi rencana Boris ya? Boris yang paling Nggak repot ada di sini aja. dia. Nanya-nanyain dia. Harus yang cantik, harus yang apa, itu Boris itu. Jadi yang akan nongol adalah seorang Nah perempuan itu. yang biasa membuka BO gitu ya. Bener enggak? Iya, betul. Ya, yang praktisi ya. Masa praktisi sih? Ya praktisi bener, praktisi open BO. Iya, narasumbernya ya. Apa ya? Wow, menarik sekali. Menarik dia langsung. Jadi gini kan, untuk yang belum pernah nonton Forum Ayah Nakal ini dikerjakan di sebuah studio. Jadi nggak kayak begini bentuknya. Nanti mereka berempat plus 1 bintang tamu, itu nanti akan nongol di satu studio, nanti streamingannya dari situ. Okay. Nah, dari episode ke episode emang mulutnya sampah semua. Gue inget bener itu. Episode pertama kalau nggak salah pijit ya. Iya nggak sih? Iya. Pijit memijit, betul. Betul. Episode kedua tuh apa ya? Karaoke, betul. Yeah. Nah, makin ngaco nih gue lihat nih, habis pijit, karaoke, sekarang open BO, makin tidak peduli dengan pernikahan. Lu tahu nggak sih bahwa lu bisa aja, ya ini semua nih yang lu lakukan ini ditonton sama orang tua di sekolah anak-anak lu. Anak-anak lu udah pada sekolah, masih pada bayi ya? Bayi. Belum. Curang. Aku kenapa curang? Enggak kan kalau misalkan lu Anda memang lebih tua. Enggak kan kalau misalkan anak-anaknya udah pada mulai sekolah terus ketemu lagi nganter anak ke sekolah terus saya juga nonton lah episode Open BO. Wah, malas sekali. Males. Tapi gue penasaran beneran deh. Sebenarnya definisi Open BO itu apa sih? B dan O-nya aja apa? Gue nggak tahu loh guys. Nah itu BO itu. O-nya order ya? Prediksi gue ya? Dik dulu yang kita. Gue ngelempar aja nih. Enak banget jadi host ya di sini. Enggak apa sih? BO itu apa? Booking online bukan? Booking online. Iya. Ya, BO. Booking online. Berarti open booking online, berarti si Mbak ini membuka kesempatan untuk siapapun ngorder ke dia, booking secara online. Gitu. Betul. Biasanya platform jualannya itu dari sosial media kayak Twitter, yang paling sering gue lihat sih di Twitter gitu. Dia memang ada yang eksplisit langsung ngasih gambar, foto, bener-bener nggak ada yang ditutupin gitu. Ada yang masih menutup muka misalkan untuk bikin penasaran, tapi bodinya dikasih lihat kayak apa, kayak gitu. Bukan untuk bikin penasaran kali, karena kalau mukanya kebuka jadi nggak laku. Wah. Bodinya bagus, mukanya tidak support. Support. Lah kan tapi bener, dia kan jual body bukan jual muka. Iya juga sih, tapi kan kalau mukanya pada berantakan posisinya kan hidungnya di sini, mulutnya di pipi kan keganggu juga dong. Kupingnya di jidatnya di Manggarai. Jauh sekali posisinya. Terlalu jauh. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya udah, kalau di kuping gue mah open BO mah gue udah dengar dari kapan tahu. Sebenarnya praktek ini sudah ada sebelum sosmed gue rasa ya. Atau enggak? Atau baru ada gara-gara ada sosmed? Atau mungkin sebelumnya dulu orang pakai milis gitu, atau mungkin prakteknya beda lagi via MIRC gitu, atau ini fenomena yang udah ada cuman pas karena ada sosmed aja? Kayaknya sebelum ada sosmed, mereka lebih ke door to door deh, atau di lampu merah ngasih brosur. Kenapa door to door? Door to door tuh biasanya di sebuah apartemen yang nggak usah disebut apartemennya, pokoknya seperti kali tapi isinya bata gitu. Biasanya brosurnya masuk di pintu tuh biasanya tuh. Set gitu. Itu mungkin door to door-nya ya. Lu
aduh, gue pengen nanya tapi lu pasti nggak akan jawab. Gue pengen nanya, lu berdua sendiri punya pengalaman nggak ngorder? Gua Nah enggak. ini, Kan gue udah tahu dah. Ini beneran Ji, kalau ini beneran. ini beneran enggak ya? Kalau pijet, karaoke itu mah gue master lah. Sadis. Ya ilah master gaya banget. Gue juga Maksudnya enggak, gue cuman bantu yang lain untuk mendapatkan. Nah, Kalau gue nggak pernah Ji, tapi gue tuh bukan apa ya, penikmat tuh. Kayak apa ya? Kayak menikmati konvo-konvo di Twitter soal booking online ini gitu kan. Kadang ada akun kayak Pandu Winoto, teman kita tuh. Ya, kenapa dia? Ya, dia kan sering retweet akun BO tuh, akun alter. Iya. Aneh banget tuh Pandu otaknya bener super. Nah, gue kan follow Pandu, jadi kan gue otomatis ngelihat retweetannya dia kan. Nah, kalau gue perhatiin reply-reply-nya, itu memang lucu-lucu buat hiburan aja gitu. Jadi kayak ada yang promo untuk tanggal berapa, di mana lokasinya, ada istilah lainnya kayak expo gitu ya, di kayak expo tuh kayak eksibisi gitu Ji, di setiap di kota mana gitu, kayak special event. Misalkan dia domisilinya Jakarta, biasanya coverage areanya Jabodetabek, tiba-tiba dia main ke Surabaya, jadi terus dia buka expo gitu. Jadi aku nanti tanggal sekian di Surabaya gitu. Jadi kayak apa ya, kayak pameran mobil gitu, lucu aja gitu. Ya, maksud gue expo tuh maksudnya gimana? Dia datang ke sebuah tempat, semua orang bisa ngeliat dia gitu. Enggak. Maksudnya dia promo di daerah itu cuman aku di Surabaya cuma 2 minggu ya gitu. Jadi bagi yang minat bla 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 gitu biasanya gitu. Wow, percaya diri sekali perempuan ini ya. Iya, memang rata-rata harus. Yang penting percaya aja dulu. Percaya aja dulu gitu. Enggak, tapi ini loh, apa namanya, patut kita belajar dari sini loh. Maksudnya kan stand up comedy kan sama kita kan menjual jasa juga ya. Yeah. Ini cara ini sebenarnya bisa banget dipakai. Kayak misalkan gue sering tuh kalau misalkan lagi keluar kota gitu, terutama ke kampung istri gue di Surabaya, Madura gitu, gue selalu posting. Kayak gue di Surabaya nih 2 minggu. Yuk yang mau ngasih job stand up gitu. Jadi kan mereka irit biaya transport kan. Iya benar juga. Yes, oke. Nah, gue terinspirasi Ji dari si para pelaku BO ini untuk bagus juga bisa memasarkan diri. Tapi gue penasaran deh soal memasarkan diri ya. Mereka tuh sebenarnya beresiko sekali loh untuk memasarkan diri mereka di sosmed. Maksud gue itu kan secara terbuka orang bisa lihat. Kan bisa aja digerebek gitu ya. Udah di dalam hidupnya itu udah nggak kenal kata resiko gitu. Resiko apa ya? Udah hari-hari gitu maksudnya. Resiko udah ya karena memang dia uploadnya segala macam memang agar orang lain lihat. Jadi nggak mungkin ditutupin. Emang kan ibarat kita dagang kuenya udah jadi nggak mungkin kita umpetin dong gitu. Misalkan kue pepe lihat nggak mungkin dong nih kue pepenya pasti kita kasih tahu gitu maksudnya. Ya begitu juga mereka ya tubuhnya adalah dagangannya, jadi pasti diumbar kan kayak gitu. Apa akun-akunnya biasanya pada private dulu gitu ya, jadi mereka nggak ngebuka akunnya, tapi kalau misalnya orang niat harus follow dulu, terus follow-nya harus dicek, orangnya mesti ngecek nih yang follow gue polisi atau bukan ya, atau mereka terbuka aja? Kayaknya open aja ya, Dik ya. Wow. Jarang yang open aja sih. Atau mungkin polisi juga males ya, karena kalau level-level kecil tuh beda kalau misalnya yang siapa tuh yang menjemput rezeki di Surabaya tuh yang nilainya gede banget. Yes. Itu mungkin diniatin tuh karena sekalian kasusnya gede bisa dipakai untuk mungkin ya memeras juga. Kalau kasus-kasus kecil mungkin nggak polisi agak malas juga karena kebanyakan kali ya. Iya. Kalau yang menjemput rezeki ke Surabaya itu kan karena memang faktornya public figure kan Mas. Jadi kok public figure dagang gitu. Jadinya agak sesuatu yang beda nih gitu. Kalau yang open BO kayak biasa mah ya mereka mah udah secara gamblang aja udah. Biasanya apa tuh yang mereka promosikan dari diri mereka ketika open BO selain harga dan tarif dan durasi? Biasanya apa? Karena gue inget Bari waktu itu pernah bilang ada, kalau nggak salah ini open BO deh, ada yang mengaku dirinya lincah atau apa ya? Gue juga. Biasanya biasanya kalau mengaku itu agak gimana ya, karena kan ya sulit dipercaya. Biasanya yang gampang dipercaya sama orang, mereka kasih
Moni. Testimoni para pelanggan di screen capture. Testimoni para pelanggan, chatnya di screen capture kayak terima kasih ya semalam ininya mantep banget gitu biasanya. Gitu sih beneran ya kan Dik ya. Nah itu gue ketawa tuh baca gitu. Bang David ini kayaknya Panji kosong banget loh dia. Hal-hal kayak gini enggak, dia mah pura-pura. Anjing lu David, emang gua kagak tahu pura-pura dari mana bangsat. Iya, kalau lagi tur-tur ke luar negeri kan bisa aja nyangkut-nyangkut dikit ya kan. Mana kayak mungkin kan istilahnya aja yang beda di sono bukan kali gitu ya. Enggak, tapi maksud gue ya tapi testimoninya apa biasanya yang mereka tunjukin untuk membuat orang yakin. Mungkin testimoni itu untuk membuat orang percaya bahwa oh ini beneran nih, bukan pura-pura gitu kan. Ya, biasanya adalah kata-kata si pelanggan yang bilang puas, enak banget, terus nanti lagi ya gitu. Atau besok lagi repeat order ya, repeat order. Mereka repeat order gitu. Apa yang membuat seseorang repeat order? Kenikmatan, ada service-service tambahan, apa sih istilahnya girlfriend experience gitu? Ya apalagi sih yang bisa dibilang kalau ewi-ewi apalagi masa testimoninya enak banget, pedesnya mantep, masa gitu emang review seblak. Siapa tahu kayak gitu-gitu ternyata di sela-sela enak diajak main catur gitu kan? Nah, nggak tahu dah itu. Kenapa catur aja? Itu kalau open BO kayak gitu ya, itu tarifnya itu untuk seharian atau untuk sekali bertanding? Ada yang short time, ada yang long time ya, Dik. Oh, kalau short time ngitungnya per iya per jam lah, ada yang 2-3 jam. Kalau long time not see. Long time no see. Long time no see. Kalau long time gitu, seharian. Jadi ya kalau sehariannya itu ya nggak melulu setiap jam itu ewi ya, maksudnya kayak yang mereka jalan-jalan dulu ke mall gitu, ke tambak udang misalnya. Pokoknya intinya hari itu nemenin gue lah gitu ya. Iya, nemenin. Iya. Wow. Iya. Kalau di sosmed, misalnya yang di Twitter ya, itu biasanya tarifnya tuh range-nya untuk short time ya, itu dari kisaran berapa tuh? Kalau mainnya di Twitter? Setahu gue sih ada yang dimulai start from 700 sampai 3 juta gitu, 2 juta ke atas. Wah gila, berarti ini buat bayangan gua aja ya. Yang 700 kayak apa tuh wujudnya? Kalau boleh tahu. 700? Kayak Diki. Keteknya yang kayak gitulah makanya. Bulu keteknya mesti kelihatan. 700. Nah ya oke lah ya Dik, 700 lah ya. Tapi kalau yang 3 juta yang mahalan gitu ya, yang elit gitu ya. Biasanya sih mereka kan selain share testimoni, mereka juga share penampakan ya Mas Panji tadi yang gue bilang. Ada yang mukanya ditutupin emoticon, ada yang memang enggak gitu. Emang udah pede aja gitu. Udah pede karena dia. Berarti yang lu taruh di postingan lu di Instagram yang lu tutup emoticon tuh apa tuh? Mana? Yang baru itu, yang tadi gue bilang. Wah, bukan lah, anjir lagi. Habis lu tutup emoticon juga tuh. Enggak, beda. Apaan Bang? Ada anak kecurian. Ada. Korban jambret. Iya. Iya, jadi memang kalau yang ditutup emoticon, gue bisa mastiin itu biasanya secara body itu oke banget gitu. Yang kayaknya kita udah bisa ngebayangin, kalau bodinya kayak gini, kayaknya mukanya kayak gini deh gitu. Jadi kayak misalkan dari warna kulit tuh yang putih-putih gitu, yang istilahnya panlok, panda lokal gitu, yang putih bersih mulus gitu, mukanya kayak udah bisa kebayang gitu. Tapi banyak yang nipu nggak? Pas lihat ya Allah kenapa begini gitu. Nah, yang kan gue belum pernah. Itu nanti kita akan bahas itu sama si ini misteri. Ada dua panelis lagi yang memang terjun langsung kalau ini kan. Plus misteri guest. Nanti misteri guest ini bakal ditanyain apa kalau lu semua udah pada pengalaman? Ya, ada di otak kita hal-hal gitu. Dari sisi pemberi servis. Kalau kita laki-laki ini kan
penikmat servis. Nah, misteri guest-nya nih gue bocorin aja, ini adalah pemberi servisnya. Jadi kita pengen tahu cerita-cerita langsung dari dia yang udah pasti kita identitasnya kita sembunyiin ya. Kita juga nggak mau tiba-tiba digerebek polisi atau tiba-tiba jadi saksi kasus. Untuk yang penasaran, ini studionya ada di daerah Trenggalek ya. Jadi jangan berharap banyak. Pokoknya yang pasti lu nggak bisa temukan tempatnya ya. Tempat mereka syuting itu Trenggalek. Betul, di Trenggalek. Di Trenggalek. Iya, jadi yang gue pengen tahu, yang pengen kita kulik dari si Mystery Guest adalah point of view dari si pemberi servis. Kalau selama ini kita pengen tahu alasan kenapa dia terjun ke dunia itu dan kenapa betah, dan pasti kita akan nanya ada customer yang aneh-aneh nggak atau yang lucu-lucu nggak? Gitu. Kalau gue sih lebih ke pertanyaan-pertanyaan private, Bang. Pertanyaan private. Iya, private gitu maksudnya. Lo kenapa bisa memilih jalan untuk dagang kayak begini gitu? Gue penasaran gitu, kenapa dia bisa seberani itu gitu. Terus keluarga lo ada yang tahu nggak kalau lo begini gitu? Gue sih penasaran gitu doang gitu maksudnya. Iya. Gue juga maksud gue kehidupannya tuh sungguh sangat beda sekali dengan kehidupan kita penuh dengan sembunyi-sembunyi bahkan mungkin. Betul. Iya juga ya. Deg-degan, gila lu. Pastilah. Gue nggak kebayang sih. Nanti si Mbak ini tuh bakal ditopengin gitu ya. Jadi makanya publik mungkin nggak tahu, dan dianya juga jadi mau untuk datang karena dia dilindungin gitu ya, identitasnya. Iya, gitu ya. Secara privasi kita lindungi. Nanti suaranya juga akan disamarkan. Nanti dia diem, Diki yang ngomong. Iya, lu bisa pakai itu tuh, bisa pakai apa sih? Kayak software apa namanya ya? Kok gue lupa. Apa? Bukan TikTok. Ada tuh namanya apa sih? Gue lupa. Yang bisa ganti-ganti suara gitu. Jadi suaranya bisa dibikin cempreng, bisa dibikin Donald Bebek gitu-gitu, bisa diberat-beratin. Oh, kayak suara-suara chipmunk gitu ya? Antares, itu dia nama software-nya, bisa pakai Antares dan diganti-ganti. Gue sih jadi makin penasaran nih, untuk yang nonton dan pengen tahu, itu tiketnya sudah bisa dibeli di comikacomedy.club, beli tiketnya di situ, terus udah gitu nanti udah dapat link streamingannya, nanti akan ada, lu mesti sepakat dulu bahwa nggak boleh melakukan pembajakan dan perekaman dan segala macam, baru bisa nonton. Nanti nontonnya live streaming juga di comikacomedy.club. Selain dua orang ini, akan ada Boris, akan ada Randika Jamil, dan ada satu narasumber mystery guest yang wajah dan suaranya disembunyikan, tapi pengalamannya rencananya sih akan membuka banyak wawasan. Tapi terus terang Ji, ini forum Ayah Nakal yang ada mystery guest-nya ini bikin gue deg-degan karena gue belum pernah melakukan booking online gitu. Jadi gue pasti canggung banget nih ketemu si ini orang gitu. Nanti juga gue takut. Dan yang kedua adalah kita satu ruangan sama bapak-bapak brengsek gitu. Kan, yang mulutnya pada kayak anjing-anjing semua ya. Yang semuanya udah punya keluarga juga. Jadi beban moralnya gue ntar dari sini kita nggak tahu ada yang berangkat bareng apa pulang bareng, kan kita kagak tahu. Nah, siapa ya kan? Iya, kalau jadi menggunakan jasanya, kalau jadi iba, jadi nggak tega gitu kan bisa juga kan? Waduh. Terus satu lagi nih pada saat proses gue mencari si mystery guest ini, itu Randika Jamil kan dari Inner Circle-nya dia katanya ada temen. Inner Circle-nya dia ya. Randika Jamil memang orang dalam Kaskus dia. Dia admin segala admin Kaskus. Pokoknya dia punya lah katanya. Dia. Mungkin dia tahu dari orang atau tahu dari temennya segala macam. Nah begitu udah deal sama si mystery guest-nya ini bersedia hadir, justru dia nawarin gini, Ji. Ini aku sendiri atau boleh bawa temen? Lah kata gua. Kalian ada berapa? 4 ya? Oke, aku bawa 3 lagi. Wow. Panji menjerumuskan. Ya gue jawab aja. Ya gue jawab aja ya. Kalau di online kita cuma butuh 1. Nanti sekelar itu ya. Ngomong-ngomong, Randika Jamil cerita nggak nih si Mystery Guest ini datang yang dari tarif berapa nih kalau boleh tahu? Nggak cerita. Nggak cerita. Ya?
Dia cuma cerita, kan gue tanya gimana looks-nya secara muka, terus kata Randika Jamil mukanya sih biasa aja tuh. Iya. Terus gue bilang, kok ada yang mau sih kalau biasa aja? Oh, tapi servisnya. Waduh. Kok lu bisa tahu servisnya? Nah. Kok lu bisa tahu servisnya? Dari orang katanya gitu. Gitu. Emang badung-badung semua ya ini ya bapak-bapak. Selain cantik dia juga bisa ngisi preon. Wah. Ya Allah, ternyata banyak bakatnya. Banyak bakatnya ya Allah. Aduh, gue nggak sabar deh untuk acaranya lagi tanggal 27 ya. Berapa tadi? 27 Oktober. Jam 8 malam. Ya jam 8 malam sih udah bisa masuk ke ruang tunggu, tapi kita start online-nya jam 9, 21.00. Ya, open gate-nya jam 8. Jadi lu pada masuk dulu. Kemudian mulainya jam 9. Kemudian mulai dah menyaksikan obrolan-obrolan liar dewasa. Iya, dan gue takut takut konak gue. Orang ada, soalnya ada di depan kita nih yang kita omongin. Dan percaya sama gue, Fit, nggak mungkin datang sendiri dia. Nggak mungkin. Dia tahu bakal ada 4 orang. Minimalnya ditemenin. Nggak beneran gue, dia mana mungkin dia berani untuk datang sendiri. Nggak mungkin. Pasti minimalnya ditemenin 1 lagi temenin gue. Ya nggak sih? Iya. Aduh. Panji lebih tahu loh wacananya kayak gitu. Nah, gue takut dia. Memperkirakan saja saya ini. Gila parah. Tapi kalau yang pertama ngomongin pijit, yang kedua karaoke, yang ketiga open BO, makin lama makin ngaco. Abis ini ngomongin apa? Pindah-pindah agama ya? Tapi pindah-pindah agama nggak ada hubungannya sama perlendiran sih. Nggak ada. Aduh, tapi gue gak kebayang sih. Pertama sih gue cuma mau menyampaikan sesuatu kepada David, Diki, Boris, dan juga Randika Jamil. Anda berjasa, kontribusi Anda kepada penambahan wawasan para ayah-ayah. Luar biasa. Berani sekali Anda menaruh pernikahan Anda di ujung tanduk demi hiburan kami-kami semua. Iya, betul. Ya, betul. Iya. Ini untuk teman-teman yang menyaksikan, tolong dibantu. Mereka udah ngasih resiko terhadap pernikahannya. Ayolah kita dukung. Setidaknya kalaupun mereka cerai dalam kondisi lebih punya duit. Sama satu lagi, ini kan dari kemarin Forum Ayah Nakal kan ada di digital download-nya ya, yang 2 episode sebelumnya. Nah, gue kasih tahu kalau digital download itu sudah banyak yang dipotong. Jadi tetap hiburannya oke, kita udah pilih-pilihin sih, tapi intinya kalau nonton live langsung tuh ada sesuatu yang tidak bisa kalian dapatkan di digital download gitu biasanya. Entah kemarin ada tuh beberapa yang kita potong tuh yang Diki telanjang, terus Diki kenapa gua sih? Diki nonggeng gitu tiba-tiba. Itu kita potong-potong tuh. Nah, kalau live kan bisa ngeliat langsung tuh. Nah, kita patut menunggu di live yang berikutnya ini, yang episode Open BO, kita patut menunggu siapakah yang telanjang. Apakah kita atau Misteri Guest. Kalau Misteri Guest ya, itu pasti gue panik juga. Aduh, ini bener-bener. Untuk semuanya, jangan sampai ketinggalan Forum Ayah Nakal episode 3 Open BO. Tiket, berapa harganya? Gue belum nanya dari tadi deh. Harga normal 100.000. Kemarin early bird sudah habis masanya 3 hari. Terus 100.000 berarti ya. Sikat aja di comikacomedy.club. Nanti dapat linknya untuk nonton live streamingnya. Tanggal 27 Oktober, open gate jam 8, acara mulai jam 9. Semoga bisa menghibur di tengah-tengah pandemi ini yang membuat kita bingung, pengen nyari hiburan, keluar susah, dapat izin susah. Jangankan dapat izin acara, dapat izin untuk nyamperin acara dari orang-orang rumah juga belum tentu gitu kan. Betul. Nggak dikasih izin, ya udah lu nikmatin aja. Tapi kalau misalnya lu tinggal nggak sendirian, ya pintu lu kunci dulu, ya kan. Daripada lagi nonton, mata lagi menghadap laptop, tiba-tiba di belakang ada ibu gitu masuk lagi, tiba-tiba mau nongol gitu kan. Males gitu. Ya kayak Diki kemarin yang waktu episode pertama ditonton bininya. Iya betul itu betul. Tapi kamar laptop udah kebuka. Tapi bininya baik ya, lakinya masih diizinkan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Iya benar. Abang mau ngapain aja di luar terserah, yang penting token nggak berisik. Iya benar, nggak nit.
Yes, that's right. Gitu. Yang penting isi. Ya udah kalau gitu, sukses untuk kalian berdua. Semoga sukses acaranya, aman, baik-baik aja, dan semoga tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang akan merusak pernikahan ya. Thank you sekali lagi. Yep. Bye-bye guys. Bye. Thank you, Ji.